nama saya Siti Rosana Angel. Saya dari keluarga Muslim awalnya, dan bapak saya dari Padang. Ya, Pak, jelasnya Pariaman Pak, bukan Minangkabau. Ibu saya orang Jawa Timur. Saya 11 bersaudara, tapi tinggal ada yang ada 10. Saya anak pertama perempuan dari saudara saya tuh keempat. Saya ini anak boleh minta-minta. Boleh, ibu saya juga pergi ke dukun, lepas kambing jantan di pasar ikan katanya. Saya nggak tahu, karena kalau orang Padang belum ada anak perempuan, katanya belum bapak gitu kan. Nah, waktu setelah besar, saya sekolah. Pagi saya sekolah dasar, siang saya sekolah di Atahiriah, Kampung Melayu. Malamnya jam 7 saya ngaji di Haji Yahyar namanya guru saya. Nah, setelah dewasa, saya dapat jodoh orang Manado, Kristen, tapi dia mau masuk Islam waktu itu. Kita nikah di KUA. Nah, tapi saya lihat gimana gitu ya, kan dia Kristen. Tapi begitu sampai di KUA, penghulunya tanya KUA-nya, ini Kristen katanya. Mesti ini dulu, mau jadi Islam, mau, kata suami saya gitu kan. Ya udah baca 2 kalimat syahadat katanya. Nah, suami saya baca tuh, nggak diajar-ajarin lagi Pak, nggak tahu dengar dari mana, saya juga nggak pernah ngajarin. Langsung dia baca tuh cepet. Langsung udah kami nikah, udah selesai. Anak pertama, kedua, ketiga itu kami baik-baik aja nih, belum ada. Tapi kita pindah-pindah tempat Pak, karena kita belum belum ekonomi belum bisa lah untuk sendiri. Pindah ke rumah mertua, pindah ke rumah ipar gitu. Nah, di rumah mertua saya tuh suka ada kebaktian tiap bulan kan Pak. Saya nggak suka tuh dengar begitu, saya nggak suka. Saya duduk di dapur sama pembantu-pembantu gitu ya. Udah, saya nggak suka, pokoknya nggak dengar begitu gitu, nggak suka. Nah, pindahlah kita ke rumah ipar di Pasar Minggu. Ipar saya itu suaminya pendeta Tiberias Pak. Nah, di situ lagi bikin acara-acara lagi. Saya nggak suka lagi. Saya nongkrongnya, saya pindah ke garasi mobil, nongkrong lah di situ sama anak-anak saya kan. Nah, saya sempat ribut sama suami saya pulang ke rumah orang tua saya. Begitu saya pulang, saya ceritakan sama bapak saya, ini biasa nih katanya. Pasti ribut, iya, saya bilang begitu. Itulah makanya kamu tuh kawin sama Kristen, sama Yahudi, Israel katanya gitu kan. Saya diem, terus saya bilang, aduh Tuhan, makanya balik lagi, bukannya bawa katanya tuh suami katanya gitu. Saya diem aja Pak. Nah, di situ saya kayak ada yang tarik gitu. Nah, saya suruh jaga nih anak saya sama kakak-kakaknya kan. Jaga dulu Dedek ya, Mama mau ke toilet. Padahal saya nggak ada rasa apa-apa mau ke toilet itu, nggak ada. Nah, di toilet itu saya mau doa bagaimana ya, sedangkan toilet itu kan sempit ya, apalagi di komplek rumah kecil, jadi toiletnya kan kecil, apalagi di belakang pintu tuh banyak baju-baju gitu kan Pak, baju bergelantungan, baju-baju kotor. Terus saya tutup tangan aja begini di belakang pintu itu. Saya doa, saya bilang, Tuhan, mulai hari ini saya mau serius sembah Tuhan. Tapi Tuhan yang mana? Saya bilang gitu. Kata suami saya, tapi kata bapak saya, Muhammad utusan Tuhan. Saya harus sembah yang mana? Tapi maaf, saya nggak baca Injil. Gue nggak baca Injil, kurang ajar saya Pak. Saya bilang, gue nggak baca Injil, saya bilang. Udah, saya keluar toilet, saya bilang sama bapak saya, oke Pak, mulai hari ini aku mau ngaji lagi. Kapan ngajinya? Nah, kebetulan hari itu Kamis ya Bu, ya Pak. Hari Kamis besok katanya hari Jumat, itu pengajian ibu-ibu itu Jumat katanya. Oke, saya pulang ke rumah, saya diem sama suami saya diem. Nah, niat saya mengaji itu Pak, saya mau hantam suami saya Pak. Saya mau hantam gitu, karena suami saya kan dia diam-diam tuh udah kembali ke sana. Saya sempat tegur kan sama dia, lu gereja ya? Karena saya buka itu tas ininya Pak, tas tenisnya, olahraganya, ada Alkitab gitu. Ya sorry deh katanya, kalau memang gue salah, gue deh yang kena neraka katanya gitu kan. Biarin gue yang kena neraka katanya. Saya biasanya marah tuh Pak, saya nggak suka dihianatin begitu, saya nggak suka. Tapi kok hari itu saya nggak bisa marah gitu Pak, saya nggak bisa marah. Mungkin suami saya juga doain kali saya biar tutup Tuhan mulut saya. Saya ini dablek Pak, saya ini keras kepala, saya nggak bisa dinasehatin, saya nggak bisa diomongin, pokoknya saya benar sendiri, udah gitu aja. Nah, jadi saya Jumat, saya berangkat, saya tinggal waktu itu di Halim Pak, kontrak di Halim.
deket sama adik saya, depan-depan sama adik saya yang perempuan. Nah, saya berangkat ngaji hari Jumat. Nah, saya sama bapak saya waktu saya janji mau ngaji lagi, saya bilang begini, tapi aku minta Al-Quran yang terjemahan ya Pak, saya bilang begitu. Iya, ada nih katanya. Nah, diambil sama bapak saya, nih Qurannya katanya. Dan waktu itu Quran Mahmud Yunus Pak, bagus Pak, nggak ada dalam kurung, nggak ada buka tutup, nggak ada garis miring, bagus Pak. Lurus gitu. Nggak seperti Quran sekarang yang saya beli ini tuh ada garis miring dalam kurung gitu. Jadi saya bawa itu Qurannya, saya bawa, besoknya saya ngaji. Saya ancang-ancang, nanti gue tanya-tanya kalau sebelah sini, ternyata dia awal bacanya sebelah kiri. Nah, pas besoknya saya berangkat ngaji, masuk musola, seneng lah ibu-ibu. Baru sekarang datang, seneng lah mereka ya. Saya ambil arah sebelah kanan Pak Ustadz. Nah, udah ngaji-ngaji, baca doa dulu. Nah, sebelah kiri itu disuruh baca 1 orang 2-3 ayat gitu kan. Menyambung terus. Nah, sementara dari kiri itu kira-kira ada kurang lebih 20 atau 25 orang gitu Pak. Saya terakhir sebelah kanan. Saya baca itu Pak, terjemahannya ya. Saya baca satu saya baca. Nah, mentok Pak di Al-Baqarah 115. Nah, di Al-Baqarah 115 itu terjemahannya begini Pak. Barat Timur punya. Ini terjemahan Mahmud Yunus ya Pak. Simple. Kalau yang sekarang panjang banget. Barat Timur punyaku. Kemana engkau menghadap, aku suka. Suaranya tak kedengaran tapi. Halo? Iya, Bu, ya. Kalau di Mahmud Yunus Pak, terjemahannya bagus, simple dan tegas gitu. Kalau yang sekarang panjang gitu, kayak ditambah-tambahin gitu. Jadi saya pakai yang Mahmud Yunus aja ya Pak ya. Jadi saya baca itu yang 115 di Al-Baqarah. Barat Timur punyaku. Kemana engkau menghadap, aku suka, aku ada. Katanya gitu Pak. Nah, itu pas banget giliran saya Pak. Pas, ayo Bu Siti baca katanya. 15 sampai 16 katanya. Terus saya baca Pak. Saya baca, ini beginilah. Saya tulis kemarin ya Pak. Al-Baqarah 115. Walillahi masyriku wal maghrib fa'aina ma fasama. Fa'aina ma tawalu fasama wajmulah walahal nas wasiyin alim. Tuh, Pak. Jadi barat timur tuh punyaku. Kemana kau menghadap, aku suka, aku ada. Terus saya bertanya Pak, Pak Ustadz, boleh tanya nggak? Oh boleh. Tanya apa Bu? Ini Pak, ibu-ibu yang lain ini sementara udah selesai dapat giliran pada diem ngobrol ya Pak, ya ngobrol masing-masing. Ini Pak di barat timur Al-Baqarah 115, barat timur punyaku. Kemana kau menghadap? Aku suka, aku ada katanya. Gimana Pak? Pertanyaan saya Pak, kalau kita kan orang timur, kalau lebih ke timur bagaimana Pak? Katanya. Saya bilang begitu. Oh nggak bisa katanya. Nah Pak Ustadz itu tiba-tiba keluarin korek Pak dari kantong bajunya. Dia tempel di papan bor. Ditempel dia tunjuk. Ini ya ibaratnya nih. Ini Ka'bah katanya. Ini barat, ini timur, ini selatan, ini utara. Ya kita dari timur ngadepnya ke sini. Dari barat ngadepnya ke sini. Dari utara ke sini. Selatan ke sini. Loh berarti dari timur ke barat dong Pak. Iya katanya. Lah tapi kan kata ini Al-Baqarah bilang, kemana engkau menghadap, aku ada dan aku suka. Udah ibu apalin aja katanya. Loh, kalau dia apalin kalau nggak tahu artinya bagaimana Pak? Udah baca aja katanya. Nah, saya nggak kurang puas ya Pak ya. Kurang puas, udah selesai bubar. Saya udah kepikiran tuh kok jawabnya kayak begitu gitu ya. Ini jelas-jelas barat timur punyaku. Udah saya tunggu lagi pas Jumat ngaji lagi ini kedua Pak, minggu kedua. Terus ngaji dapat lagi bagian saya lagi Pak. Surat ketiga ini Ali Imran 45 sampai 6. Ini kepanjangan banget Pak. Biar siapa yang mendengar buka sendiri deh Al-Qur'annya. Saya kasih ininya aja ya, terjemahannya ya. Ali Imran 45. Ingatlah ketika malaikat berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat Pak, kalimat yang datang daripadanya, nyanyian besar Pak ya, daripadanya. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Tuh Pak. Maksud saya beginilah, kok malah nemuin Isa melulu, saya bilang gitu. Ini udah barat timur, sekarang mulai Isa. Mana Muhammadnya? Saya gituin kan cerita Muhammadnya. Nah, yang ayat 46 lagi Pak, yang ayat 46.
Dan dia berbicara dengan manusia dalam buayan. Dalam buayan, Pak. Masa bayi bisa bicara? Saya mikir dalam buayan. Dan ketika sudah dewasa dan ia adalah termasuk orang-orang yang saleh katanya. Kan, aduh kok bisa lagi saya bilang. Udah, nah sampai di rumah saya terusin Pak bacaan yang ke-47 sampai 51 itu saya terus diem. Nah, minggu depannya Pak. Minggu depannya lagi ngaji lagi, minggu ketiga ya Pak ya. Itu Pak setiap saya temuin itu Pak kebenaran itu, bukti-bukti Isa itu. Dada saya sebelah kiri selalu sakit Pak, kayak disilet gitu Pak. Sampai ibu-ibu bilang, kenapa? Sakit ya? Ada yang bisik-bisik, jantung. Saya tarik napas sampai 2-3 kali. Enggak, saya bilang gitu. Enggak, udah saya pulang. Itu setiap pulang saya bawa pikiran terus Pak. Asal keluar dari masjid itu saya bawa pikiran. Nah, udah ngaji lagi nih minggu ketiga. Saya temuin lagi Pak. Temuin lagi di ini di surat Al-Maidah. Nah, itu Al-Maidah 68. Itu kan bersusun tuh Pak dari surat 1, 2, 3. Nah, ini surat kelima ya. Saya temuin dari surat 2, 3, 5 Al-Maidah 68. Di situ artinya katakanlah hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama jika kamu tidak menegakkan Taurat dan Injil. Lah, sedangkan kita jijik Pak sama Taurat Injil. Gimana kita mau tegakkan coba? Terus saya pikir-pikir lah, kalau kita nggak baca Taurat Injil kita nggak dipandang beragama, gitu kan? Nah, sementara suami saya tuh suka taruh Injilnya tuh di atas Quran saya. Saya jijik kan Pak? Saya dorong. Itu Alkitab saya dorong, saya jatuhin dari Al-Quran saya gitu. Nggak mau saya ditempelin, haram gitu kan. Tapi lama-lama kok rasanya kepengen tahu tuh isinya apa sih, bahasa apa sih, masa bahasa Israel lah. Mas, emang suamiku ngerti gitu kan. Akhirnya Pak saya beraniin diri, saya sodok Pak pakai lidi Pak, itu Alkitab saya sodok. Iya saya sodok Pak. Saya nongkrongkan diposisikan di meja belajar itu yang kedua, undakan kedua ya. Jadi saya duduk di lantai itu saya sodok Pak pakai lidi. Itu saya kaget Pak saya bacanya Pak. Saya baca perang Pak. Saya takut jadinya. Lah kok perang gitu kan? Saya tutup lagi. Saya pikir lagi, wah nggak benar nih Kristen nih. Dia ngajakin perang tuh, saya bilang begitu. Ini saya pokoknya tuh minggu-minggu itu tuh hati saya tuh Pak udah nggak keru-keruan deh, pikiran saya juga ya. Nah, ini saya teruskan lagi artinya Pak ya. Tidak dipandang sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran Taurat Injil yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu akan menambahkan kedurhakaan dan kekejian tuh. Dibilang nih, dibilang sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu akan menambahkan kedurhakaan dan kekejian. Loh kan aneh. Nah terus cerita biasanya kan abis ngajar ngaji itu Pak Ustadz tuh ceramah ya Pak. Ceramahnya serem-serem deh Pak. Tuh kayaknya kita ditakut-takutin banget gitu. Ada naga panjangnya dari sini Surabaya katanya. Astaga saya bilang, panjang amat saya bilang begitu. Itu sekali makan manusia yang kafir-kafir katanya bisa ratusan, bisa ribuan. Astaga saya bilang gitu. Oh gitu ya. Tapi saya udah mulai nggak percaya di situ Pak. Udah mulai oleng saya. Nah ceritanya ada yang begini sama saya. Saya dengar katanya Nabi Isa itu tidak mati. Dia itu dikejar-kejar sama Hawariyin, terus diangkat sama Tuhan dan kasih manusia yang serupa dengan dia. Lah, kalau yang suka menyerupai itu kan setan ya Pak. Nggak mungkin betul. Tuhan kita taruh setan ke situ, kan begitu. Nah, tapi Pak, begitu saya baca ke surat yang 10 itu di surat Maryam ayat 15 sama 33, itu sama Pak kata-katanya. Nah, kalau di Mahmud Yunus itu terjemahannya Pak begini, simple. Enak itu Mahmud, tapi susah dicari sekarang Pak. Saya cari itu, karena yang sekarang bertele-tele Pak, panjang-panjang banget. Salam sejahtera, aku lahir katanya. Aku wafat Pak. Aku wafat, aku bangkit hidup kembali katanya. Kok ada dua versi? Yang satu diangkat, yang satu wafat. Saya gituin kan. Lah kok begini? Saya tanya lagi sama Pak Ustadz. Pak, saya mau nanya nih. Apalagi Bu, mau tanya apa? Pak jangan marah dong Pak.
Saya kan nanya, Pak, saya bilang begitu kan. Iya, Ini iya. Pak, Bapak kan pernah cerita, katanya Nabi Isa nggak mati, Nabi Isa diangkat, diserupakan yang semirip dengan dia. Saya bilang gitu. Tapi ini Pak, di surat Maryam aja ada 2 loh Pak, 15 sama 33. Apa? Lah, berarti Pak Ustadz nggak tahu dong. Dalam hati saya nih Pak, kok dia nanya Iya, iya. apa gitu kan? Nih Pak, Mhm. salam sejahtera, aku lahir, aku wafat, aku bangkit, hidup kembali. Ini wafat Pak. Saya bilang, saya dari samping kiri, dari kanan diri saya, samping kuping saya sebelah kiri Pak Ustadz nih bilang begini, Ibu baca aja udah, jangan ngelamahin iman orang. Lah, kok dalam hati saya ngelamahin iman orang? Udah dibaca aja katanya. Waduh, nggak jelas ini. Masa 2 versi gitu kan? Nah, Iya, iya. udah saya diem aja udah. Saya diam. Mana dia buktinya nih? Gimana gue mau ajar laki gue? Saya bilang gitu kan. Gimana gue mau kasih tahu bahwa Yesus tuh nggak benar gitu kan? Bahwa Muhammad nih yang benar gitu. Terus lagi, nah ngaji lagi Pak. Minggu keempat, itu minggu keempat. Nah, saya temuin lagi Pak di surat Az-Zukhruf. Aduh itu ngeri Pak. Isa akan datang lagi kan? Nah, ini artinya Az-Zukhruf 61 ya Pak, sampai 63. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu. Dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus, katanya gitu. Waduh, berarti kita selama ini nanya Pak, ihdinas siratal mustaqim, katanya gitu kan. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Lah ini jalan yang lurus. Waduh, saya mikir terus tuh Pak, wah galau saya pikiran saya. Saya pulang, saya diam, saya liatin suami saya. Berarti gimana gue mau ajar laki gue? Maksud saya masa mau tarik lagi gitu Pak. Saya mau tarik lagi biar dia percaya sama Muhammad. Terus lagi baca lagi. Nah minggu ke-7 gitu Pak. Saya dapat di surat Al-Ahqaf ayat 9. Itu perkataan Muhammad. Dia bilang begini, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu, katanya. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan aku tidak tahu, aku hanyalah seorang memberi peringatan yang memperjelas, katanya. Lah, wah dia aja nggak tahu gimana kita gitu loh. Dia nggak tahu gimana kita yang mau tahu. Waduh, nggak benar nih. Udah langsung saya tutup, saya pulang udah selesai pengajian, saya pulang. Saya bilang, Tuhan, udah saya nggak mau ngaji lagi Tuhan. Engkau yang benar, Al-Masih yang benar. Saya sampai di rumah saya diam. Begitu suami saya pulang kantor, saya diam. Dia tanya, udah tadi ngaji? Selalu kalau saya pulang ngaji, suami saya nanya Pak, kok dia peduli gitu loh. Sedangkan saya aja nggak peduli sama dia. Saya diam, saya liatin, kata suami saya, kenapa sih lu liatin gue aja? Enggak, saya bilang gitu. Calung saya berani, tapi saya gengsi gitu Pak, masih gengsi nih saya. Gengsi. Saya bilang, akhirnya terlepas nih, ngucap nih Pak. Boy, kalau masuk gereja gimana sih caranya? Saya bilang gitu, salamnya apa sih? Ya gituin kan. Dia bilang, masuk aja, duduk aja, katanya. Duduk aja, ntar gue dianggap apa lagi? Enggak, katanya gitu. Enggak, masuk aja duduk, katanya. Maksud saya dia tergerak kayak yuk gue anterin atau enggak yuk bareng gue gitu kan. Enggak Pak, enggak terbuka tuh mulutnya. Terus saya tunggu sampai besok Sabtu, enggak terbuka juga. Saya bilang, kok Tuhan enggak ngerti sih, kok enggak mau sih suami saya nanya gitu atau anterin saya gereja mana. Saya kan enggak tahu ya Pak gereja mana. Sampai sore saya ada wanti-wanti Pak, kalau sampai sore dia nggak nanya juga, nggak mau nganterin gue, biarin gue jalan nih sore ini gitu kan. Nah nggak terbuka juga Pak mulut suami saya. Mungkin kalau Tuhan bisa ngomong kali, lo nggak usah sama suami lo, kalau lo bener-bener cinta gue datang sendiri gitu kali ya. Nah saya jalan, saya inget Pak, saya kan sering ke Jatinegara tuh Pak ya, waktu kecil. Nah pulangnya kan muter ke sini arah Kampung Melayu. Dulu kami di Tebet Pak. Jadi dari Jatinegara itu muter Kampung Melayu. Saya ingat, di situ tuh kayaknya dulu deh ada gereja, sebelahnya vihara. Nah saya paranin ke situ Pak. Saya diem-diem, saya lihat-lihat ada orang nggak gitu kan. Saya catet tuh jam ibadahnya Pak. Saya ingetin. Nah, udah sampai pulang rumah, saya lebih dulu nih sampai di rumah. Suami saya nggak lama datang. Lu dari mana? Habis jalan ya katanya. Iya. Jalan kemana? Mau tahu aja, saya bilang gitu. Padahal saya cari gereja. Udah,
Nah pas pagi itu Pak minggunya saya bangun, semangat nih Pak, bangun subuh pagi-pagi, saya bikin sarapan, saya rapi-rapi. Ini suami saya masih leha-leha aja di tempat tidur. Saya bilang, udahlah biar gue jalan aja sendiri sama anak-anak gue gitu kan. Boy, gue mau jalan ya. Lo mau kemana? Mau gereja. Iya. Lo dalam hati saya kok jawabnya iya doang. Ya udah saya jalan dong Pak. Nah saya bawa nih anak saya yang pertama, saya yang kedua. Saya jalan sampai di sana. Anak saya yang pertama nggak mau sampai di sana Pak. Dia kan posisi sebelah kiri, saya ditarik-tarik ke belakang. Nggak mau mama, nggak mau. Itu ada tanda begitu katanya. Itu salibnya gede banget Pak, dari atas sampai bawah tuh. Dari tanah sampai atas itu hubungan plafon, itu tanda salib gitu merah. Gede lagi. Nggak mau mama, nggak mau sambil ditarik-tarik. Tapi anak saya yang sebelah kanan ini, yang kedua, anteng aja gitu. Saya bilang, enggak, itu ada setan mama. Di tempat itu ada setan katanya gitu. Enggak ada setan. Ntar ada mama dong. Enggak mau. Kata siapa? Kata Mbah Kung, kata gitu. Mbah Kung tuh bapak saya. Kata Mbah Kung tuh ada setan. Enggak, bohong itu Mbah Kung, bohong saya bilang. Ayo deh ada mama, jangan takut ada mama, saya bilang gitu. Udah, anteng lah nih dia ikut ke dalam. Kami duduk nih Pak di dalam. Di dalam.